Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifani Aini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep perancangan one room apartemen. Nah, eh, yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, deskripsi proyek, yang kedua konsep perancangan, yang ketiga zoning dan blocking, dan yang terakhir perspektif. Oke, dilanjut. Nah, eee, pengguna yang akan saya bahas yaitu Putri Renata Ratnasari Muluk, yang biasanya disebut dengan Chef Renata. Nah, Chef Renata ini umurnya 27 tahun, berjenis kelamin perempuan, agamanya Islam, berat badan dan tinggi badannya yaitu 52 kilo, dan 168 sentimeter. Nah, di sini profesi Chef Renata ini seperti yang sudah kita akrab dengan sapaannya yaitu chef, dia itu profesinya sebagai koki profesional. Nah, hobinya dia ini memasak, seni tato, pencinta motor antik, dan olahraga. Nah, warna kesukaannya dia tuh hitam, putih, eee, dan berbagai warna yang pastel, monokrom lah ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya karakteristiknya Chef Renata tuh gimana sih? Nah, karakteristiknya itu dia tuh cuek, yang kedua itu dia tuh tegas, tapi dia juga smiley, dia juga murah senyum, dia juga senang senyum. Nah, terus dia juga animal lovers, dilihat dari IG-nya sih dia suka sama anjing sih ya, gitu kan, banyak soalnya dia ngepost foto-foto sama anjing. Terus dia juga humble. Oke, selanjutnya. Nah, ini tuh ada tabel aktivitas fasilitasnya. Nah, di sini tuh, eee, dari tabel aktivitas fasilitasnya, saya mendapat luas total ruangnya itu yang dibutuhkan itu 27,898 meter persegi. Oke. Nah, untuk studi image-nya di sini, saya mengambil beberapa referensi dari internet, seperti misalnya yang di 3 yang di atas ini, mengambil dari Google, Pinterest, ya gitulah dari internet. Nah, nanti saya masukin ke desain yang di bawah saya yang di bawah apa ini, yang di bawah yang dari Google-nya. Nah, itu hasil renderan yang, saya desain. Oke, selanjutnya konsep perancangannya. Nah, ini tuh mind mapping-nya. Mind mapping yang saya dapetin, Chef Renata tuh sifatnya ke tomboy ya. Dia cantik juga, tomboy, tegas, dia juga, kerja sebagai chef. Nah, selanjutnya untuk tema, atau penggayaannya, di sini karena dia sifatnya tomboy, terus dia juga dilihatnya seneng sama kayak pakaian hitam putih, pakai warna-warna netral lah gitu. Nah, jadi terus oh iya, terus dia juga punya, kitchen sendiri yang memang dia tuh udah, penggayaannya tuh industrial. Nah, jadi di situlah aku, dapat kalau misalnya Chef Renata itu dia sukanya gayanya industrial, gitu. Nah, selanjutnya itu konsep atau kriteria bentuk. Nah, untuk kriteria bentuknya, saya ngambilnya itu geometri persegi. Kenapa geometri persegi? Soalnya karena ini industrial, nah jadi industrial kan, eee, apa ya, identiknya dengan bentuk-bentuk yang kaku, persegi gitu, nggak tegas deh gitu. Nah, jadi aku ngambilnya, bentuknya geometri persegi.
Nah, selanjutnya itu konsep kriteria material. Nah, untuk konsep kriteria material ini, saya memakai yang didominasi oleh steel. Terus, saya juga menambahkan wood, soalnya, identik banget sama industrial itu pasti pakai bahan-bahan yang mentahan. Terus, saya juga menambahkan di salah satu bagian dindingnya itu, saya menambahkan batu bata yang diekspos, yang ini tuh membuat kesannya tuh, gaya industrialnya tuh makin kuat gitu. Oke, selanjutnya konsep atau kriteria warna. Nah, kriteria warna yang saya pakai itu sesuai dengan warna kesukaannya Chef Renata, yaitu warna-warna monokrom, misalnya abu-abu, hitam, dan putih. Nah, ini juga cocok sama Chef Renata yang memiliki sifatnya tomboy, jadi dia nggak terlalu suka warna-warna yang terlalu, apa ya, terlalu terang yang kayak gitu, dia lebih suka warna-warna gelap. Nah, selanjutnya untuk konsep kriteria atau penghawaan, eee, untuk penghawaan di one room apartemen ini, saya cukup memakai penghawaan yang cukup besar ya, soalnya saya memakai cuma satu deng, sliding door yang menuju balkon, jadi itu tuh bisa, masuk memudahkan juga udara buat masuk ke dalam apartemennya. Nah, di situ juga saya juga menambahkan beberapa jendela hidup yang bisa juga membantu udara buat masuk ke dalam. Nah, untuk alternatifnya saya juga buat, mmm, untuk yang buatan, saya menempatkan juga AC split yang itu juga bisa dipakai kalau misalnya alternatifnya kayak kalau misalnya cuacanya lagi panas, terus udara dari luar itu kurang sejuk, nah kita bisa pakai AC split ini. Nah, selanjutnya untuk konsep atau kriteria pencahayaan. Nah, konsep, pencahayaan pada room apartemen ini, di sini juga ada yang sumber cahayanya alami dan juga ada yang buatan. Nah, kalau misalnya yang alami itu, saya juga banyak menempatkan bukan banyak sih, cukup lebar menempatkan jendela yang mati gitu. Jadi, eee, biar cahaya matahari juga bisa masuk lebih mudah ke dalam ruangan. Nah, terus, untuk sumber cahaya yang buatan, saya juga banyak menempatkan, lampu-lampu di tiap ruangan dan itu pun, tingkat kecerahannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruangan-ruangan tersebut. Oke, selanjutnya, nah, konsep, kriteria keamanan. Nah, untuk kriteria keamanan ini, saya memakai dua dua jenis keamanan. Yang pertama itu sistem keamanan dari gangguan individu lain. Nah, di sini saya memasang door viewer pada pintu masuk. Jadi, kalau misalnya ada tamu nih, ada yang ngetok, jadi kita dari dalam bisa ngelihat dari luar tuh, itu tuh siapa, gitu. Nah, terus aku juga nambahin kunci tambahan atau smart key. Nah, ini tuh bisa diakses dengan menggunakan PIN. Jadi, eee, nggak sembarangan orang bisa masuk dengan mudah cuman menggunakan kunci biasa gitu. Nah, selanjutnya itu ada zoning blocking. Nah, zoning blocking di sini ya seperti ini zoning blockingnya. Bisa dilihat untuk, lantai dasar itu terdapat, kitchen, bedroom, sama living room. Nah, saya juga menambahkan mezanin. Di mezanin ini terdapat, walk-in closet, bedroom, sama workspace. Oke, selanjutnya, nah untuk blockingnya ini, eee, untuk living room itu sifatnya semi publik, untuk bedroom sifatnya servis, sama dapur juga sifatnya servis. Nah, untuk di mezanin ini saya sengaja, khusus untuk private. Jadi
untuk yang area private cuman ada di mezanin aja. Nah, ini, beberapa perspektif dari one room apartemen yang saya desain. Di sini yang di sebelah kiri atas itu ada kamar mandinya, yang sebelah kiri bawah itu dapurnya, yang tengah itu area mezanin, ada workspace, bedroom, sama walk-in closet. Terus yang di sebelah kanan itu ada living room. Lanjut, oh udah beres. Eee, jadi segitu presentasi dari saya, eee, mungkin singkat sih ya, cuman kalau misalnya butuh video rendering one room apartemen yang lebih lengkapnya, saya sudah mengupload di video yang sebelumnya, bisa dicek di video yang sebelumnya. Terima kasih.